Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 16 Maret 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu, melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca nasihat roh nubuat serta firman Tuhan. Kiranya roh-Mu, ya Yesus, menguasai hati dan pikiran kami, agar masing-masing kami tidak hanya mengerti, namun menjadikan kebenaran ini bagian hidup kami. Serta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini berjudul, Kebenaran adalah. Ayat inti terdapat dalam Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kebenaran adalah kesucian, serupa dengan Allah, dan Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 6. Itu adalah persesuaian dengan hukum Allah, karena segala perintah-Mu benar. Mazmur 119 ayat 172. Dan kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Roma 13 ayat 10. Kebenaran adalah kasih, dan kasih adalah terang dan kehidupan Allah. Kebenaran Allah diwujudkan dalam Kristus. Kita menerima kebenaran oleh menerimanya. Kebenaran diperoleh bukan oleh pergumulan yang menyakitkan atau kerja keras yang melelahkan, bukan oleh pemberian atau pengorbanan, tetapi kebenaran secara cuma-cuma diberikan kepada setiap orang yang lapar dan dahaga untuk menerimanya. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah tanpa bayaran. Dan kebenaran yang mereka terima daripadaku, inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Yesaya 55 ayat 1, Yesaya 54 ayat 17, dan Yeremia 23 ayat 6. Tidak ada kuasa manusia yang dapat memuaskan orang yang jiwanya lapar dan dahaga. Tetapi Yesus mengatakan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Wahyu 3 ayat 20. Sebagaimana kita memerlukan makanan untuk mempertahankan tenaga fisik kita, begitu juga kita memerlukan Kristus, roti dari surga, untuk mempertahankan kehidupan rohani kita dan memberikan kekuatan untuk melakukan pekerjaan Allah. Sebagaimana tubuh terus-menerus menerima makanan yang mempertahankan kehidupan dan kekuatan, begitu juga jiwa harus senantiasa berhubungan erat dengan Kristus, berserah kepadanya dan bergantung sepenuhnya kepadanya. Sementara kita memandang kesempurnaan tabiat Juru Selamat kita akan lebih rindu diubah dan dibaharui sepenuhnya dalam citra kesuciannya. Semakin kita kenal Allah, semakin tinggi cita-cita tabiat kita, dan semakin sungguh-sungguh kerinduan kita untuk memantulkan citranya. Unsur ilahi digabungkan dengan unsur manusia apabila jiwa mencapai Allah, dan hati yang rindu dapat mengatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Mazmur 62 ayat 5. Jika engkau merasa perlu dalam jiwamu, jika engkau lapar dan dahaga akan kebenaran, ini adalah bukti bahwa Kristus telah menempa dalam hatimu hal-hal yang tidak mungkin engkau lakukan sendiri. Saudaraku dalam Tuhan, Raja Daud pernah berdoa dan berkata dalam Mazmur 86 ayat 11 yang berbunyi, tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Daud berdoa kepada Tuhan, yaitu Allah Bapa,
untuk ditunjukkan jalannya Allah Bapa supaya hidup menurut kebenaran Allah Bapa. Bagaimana caranya jalan dan kebenaran Allah Bapa dinyatakan kepada kita manusia? Melalui anaknya, Yesus Kristus. Ingat Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Renungan hari ini menyatakan dalam Pulang ke Rumah halaman 87 paragraf pertama. Kebenaran Allah diwujudkan dalam Kristus. Kita menerima kebenaran oleh menerimanya. Jadi, Allah Bapa mewujudkan kebenaran dalam Kristus, anaknya yang tunggal. Dan kebenaran ini diberikan dengan cuma-cuma kepada setiap orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Bagaimana caranya untuk dipuaskan akan kebenaran? Renungan hari ini kembali menjawabnya. Pulang ke Rumah, halaman 87, paragraf 4, yang berbunyi, sebagaimana tubuh terus-menerus menerima makanan yang mempertahankan kehidupan dan kekuatan, begitu juga jiwa harus senantiasa berhubungan erat dengan Kristus, berserah kepadanya dan bergantung sepenuhnya kepadanya. Layaknya tubuh kita perlu makan agar hidup, maka kita perlu terus-menerus berhubungan erat dengan Kristus, agar kita hidup dalam kebenaran. Kita yang lapar dan haus akan kebenaran dipuaskan dengan terus-menerus berhubungan erat dengan Kristus, berserah kepada Kristus, dan bergantung sepenuhnya kepada Kristus. Semuanya Kristus. Kenapa? Karena Yesus pernah berkata dalam Yohanes 6 ayat 48, "Akulah roti hidup." Kemudian Yesus juga menyatakan dalam Yohanes 4 ayat 14, "Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Yesuslah sumber air hidup. Itulah sebabnya kita harus berhubungan erat dengan Yesus agar kita menerima roti hidup dan air hidup dari Yesus. Kristus sudah kembali ke surga, lalu bagaimana kita berhubungan erat dengan Dia? This Day with God, halaman 332, paragraf 2, menyatakan, jika manusia tidak membuka pintu hatinya untuk Kristus Yesus dan berhubungan erat dengannya, agen setan akan berhubungan erat dengannya. Kita berhubungan erat dengan Yesus di dalam hati kita. Karenanya, kita perlu buka pintu hati agar Yesus yang masuk. Sebab jika bukan Yesus yang masuk ke dalam hati kita, maka setan yang akan masuk dan berhubungan erat dengan kita. Hati-hati. Ada sebuah doktrin dalam kekristenan yang disebut Trinitas. Doktrin Trinitas katakan bahwa roh yang tinggal dalam hati umat Allah disebut Allah Roh. Dan Allah Roh ini bukan Kristus. Maka dengan demikian, doktrin Trinitas menyatakan bahwa Yesus mengetuk pintu hati kita dan pada waktu kita buka pintu hati kita, yang masuk bukan Yesus, tetapi oknum lain yang mereka sebut Allah Roh. Apakah demikian yang Alkitab katakan? Tentu tidak. Ingat kutipan ini, jika bukan Yesus yang masuk, maka setan yang masuk. Bisa lihat bahwa doktrin Trinitas itu tidak alkitabiah dan berbahaya. Renungan hari ini mengutip Wahyu 3:20 untuk menjelaskan bagaimana caranya kita yang lapar dan haus akan kebenaran dapat dipuaskan. Mari kita baca ayat tersebut. Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Inilah cara untuk kita dapat dipuaskan akan kebenaran, yaitu dengan menerima kebenaran itu masuk dalam hati kita. Jadi, saat Yesus yang adalah kebenaran mengetuk, dan kita buka pintu hati kita, maka yang masuk adalah Yesus sang kebenaran itu sendiri dan bukan oknum lain.
Dan karena Yesus adalah perwujudan kebenaran, maka saat Dia masuk dalam hati kita, maka kebenaran itu menjadi bagian hidup kita. Kita dipuaskan. Bagaimana Kristus tinggal dalam hati kita? Counsels to Parents, Teachers, and Students halaman 235 paragraf 2 menjelaskan, untuk memiliki Roh Kristus di dalam hati adalah konsekuensi yang jauh lebih besar daripada kepemilikan pengakuan duniawi. Kristus tinggal dalam hati kita melalui kehadiran Roh-Nya adalah lebih berharga dan lebih penting dibanding harta dunia ini. Kemudian, dalam Experiences in Australia, halaman 7 paragraf 5, White menyatakan, hanya ketika Roh Kristus tinggal di dalam hati oleh iman, kita dapat bertumbuh dalam kasih karunia dan pengetahuan akan Kristus. Jika hanya disebut hanya ketika Roh Kristus, artinya hanya Roh Kristus yang dalam hati kita. Dan sesuai penjelasan Alkitab dan Roh Nubuat, kebenaran adalah Yesus Kristus. Dan jika mau bertumbuh dalam kasih karunia serta pengetahuan akan Yesus yang adalah kebenaran, agar kita dipuaskan, maka kita harus menerima kehadiran Kristus dalam hati kita melalui tinggalnya Roh Kristus di dalam hati kita oleh iman. Baca juga Efesus 3 ayat 17. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana caranya untuk merasakan lapar dan haus akan kebenaran? Selected Messages, buku pertama, halaman 332, paragraf 1, menyatakan, apakah Anda lapar dan haus akan kebenaran? Maka ini adalah bukti bahwa Kristus telah menempa hatimu dan menciptakan rasa kebutuhan ini, agar Dia dapat diminta untuk melakukan hal-hal itu bagimu melalui anugerah Roh Kudus-Nya yang tidak mungkin Anda lakukan bagi diri Anda sendiri. Mau memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran? Maka harus Kristus yang buat di dalam hati kita. Harus Kristus yang ciptakan rasa kebutuhan, rasa lapar dan haus akan kebenaran itu. Bagaimana cara Yesus lakukan? Melalui anugerah Roh Kudus Kristus, Roh Kudus-Nya. Karenanya, kembali berulang-ulang, Roh Nubuat tekankan betapa pentingnya Roh Kristus bagi kehidupan kita. Mau merasakan lapar dan haus akan kebenaran, harus Roh Kristus yang ciptakan. Kita tidak bisa ciptakan rasa lapar dan haus akan kebenaran. Mau dipuaskan akan kebenaran, kembali kita perlu Roh Kristus dalam hati kita. Sebab memang hanya Kristuslah sang kebenaran itu. Karena Allah Bapa telah wujudkan kebenaran di dalam Kristus. Kebenaran adalah Kristus dan Dia harus diam di dalam diri kita melalui Roh-Nya yang kudus. Roh Kristus, Roh kebenaran. Kenapa? Bapak kita peduli halaman 104. Paragraf 5. Kebenaran yang diam di dalam jiwalah yang membuat seseorang menjadi umat Allah. Mau menjadi umat Allah? Terima Kristus yang adalah kebenaran di dalam jiwa kita melalui tinggalnya Roh Kristus di dalam hati kita. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Bapa kami di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas penjelasan tentang kebenaran. Kebenaran adalah Yesus Kristus. Sebab Engkau, ya Bapa, adalah kebenaran dan kebenaran-Mu telah Engkau wujudkan dalam anak-Mu, agar kami boleh menerima kebenaran itu. Dan satu-satunya cara kami menerima dan dipuaskan akan kebenaran hanya dengan menerima Roh anak-Mu. Dan untuk merasakan lapar dan haus akan kebenaran, kami juga harus menerima Roh anak Allah. Sebab Roh Kristuslah yang menempa rasa itu, menciptakan rasa itu dalam hati kami. Karenanya yang kami butuhkan adalah Roh Kristus. Untuk itu curahkan Roh anak-Mu ya Bapa dalam hati kami, agar masing-masing kami
merasakan lapar dan haus akan kebenaran, dan dipuaskan sebab Yesuslah roti hidup dan air hidup. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.